Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita akan lihat bagaimana faedah tentang nasihat belajar, bagaimana Hakim bin Hizam belajar kepada Muaz bin Jabal. Ya. Beliau berdua bersama-sama sahabat Nabi, namun Hakim lebih tua, dia 50 tahun. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Anda mau belajar kepada remaja muda? Ada yang bertanya. Hakim bin Hizam menjawab, rasa sombonglah yang akan menghancurkan kita. Rasa sombong, merasa paling pengalaman, merasa lebih berilmu, itu yang menghancurkan kita ya, sebenarnya. Nah, kisah di atas disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya yang judulnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Jadi 2 halaman 210. Jadi kelihatan bagaimana kerendahan hati ya, di dalam belajar ya. Walaupun harus belajar kepada yang muda ya. Ya, muda mungkin di kita kurang pengalaman, misalnya kan, atau minim adab lah gitu, atau belum dewasa gitu ya, dan sebagainya lah gitu. Sehingga kebanyakan di kita hanya karena itu tidak mau belajar ya, enggan belajar, ini yang berbahaya. Itu sebenarnya kesombongan ya pada orang tua ya. Ini musibah yang menjangkit di sekitar kita ya. Nah, pesan di atas bukan saja ditujukan Hakim untuk orang-orang yang tua. Pesan ini juga sekaligus juga buat yang muda dan juga remaja. Sejak muda kita harus belajar rendah hati. Jangan terlambat untuk membentuk ketawaduan diri. Ya. Karena memang apalagi di usia muda itu ya, di usia muda itu memang rentan karena dia punya kelebihan, punya ilmu. Akhirnya dia merasa lebih gitu ya gitu, karena keilmuannya. Bagi masa muda, masa hafalannya kuat-kuat gitu ya, ketika rutin gitu ya gitu. Ini yang tentunya jadi musibah juga buat anak muda justru ya. Jadi harus dilatih ya. Karena jika tidak dilatih dan dibiasakan, sifat-sifat buruk itu akan terus melekat sampai usia tua. Manusia itu punya sifat diantaranya dengan sifat picik dan kekerdilannya. Memang merasa sudah dan lebih hebat daripada yang lain. Ia tidak bisa menerima jika terbukti ada yang lebih baik darinya itu. Ya. Ia sakit hati, dan sakit hati itu membuatnya membenci dan mendendam. Jadi benci, dendam, dan juga dengki juga ada ya. Kecuali yang Allah rahmati saja. Nah, semoga kita termasuk yang dirahmati itu ya.
Lalu siapa Hakim bin Hizam? Yaitu adalah keponakan ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhuma. Khuwailid itu adalah kakek Hakim. Menurut Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala, Hakim bin Hizam termasuk bangsawan Quraisy, tokoh dan pemukanya. Masuk Islam itu saat Fatu Makkah. Hakim diberi umur panjang ya. Saat wafat usianya 54 Hijriah ya. Hakim telah berusia 120 tahun, Masya Allah, 120 tahun. Sehingga itu, ya, kurang lebihnya Hakim masuk Islam itu di usia 64 tahun. Dan Hakim adalah lambang semangat belajar di usia tua ya. Jadi jangan semasukan ya usia tua atau merasa minder dan sebagainya untuk belajar ya. Ya semakin tua mestinya semakin semangat berbuat kebajikan gitu. Sekaligus menghapus kalamnya atau kelam ya, menghapus kelamnya cerita di usia muda, kejelekannya atau masa lalunya di usia muda ya. Wahai Rasulullah, tidak ada kebaikan yang pernah saya perbuat saat jahiliyah, melainkan akan saya lakukan juga setelah Islam untuk Allah Ta'ala. Tekad Hakim disampaikannya. 100 budak pernah dimerdekakan saat jahiliyah, maka Hakim pun setelah masuk Islam juga memerdekakan 100 budak. Masya Allah ya. Ini perbuatan beliau yang baik-baiknya ya tentunya. Terus 100 unta pernah beliau kurbankan di masa jahiliyah. Nah 100 ekor unta juga beliau kurbankan setelah Islam. Hakim memang kaya raya. Sejak muda sudah berniaga. Beliau dikenal sebagai saudagar besar. Harta bendanya digunakan untuk beribadah. Dan Nabi berpesan kepada Hakim, ya Hakim, inna hadal mala khadiratun khulwatun. Wahai Hakim, sungguh harta itu hijau dan manis ya. Ya, setiap orang pasti tergoda yang namanya harta ya. Faman akhadahu bisakhawati nafsin yurika lahu fi. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang lapang, maka ia memperoleh keberkahan dalam hartanya. Berkah ya. Faman akhadahu bisakhawati nafsin, kurang jelas. Burika ya, burika lahu fi. Ya. Terus salam. Waman akhadahu ya biasrafi nafsin lam yubarik lahu fi. Siapa yang mengambil harta karena ketamakan, niscaya tidak akan memperoleh keberkahan. Ini kalau ambilnya dengan tamak ya gitu. Tidak memperoleh atau tidak mengambil dengan lapang. Kalladzi ya'kulu wala yasba'u. Ya seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang ya. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla.
Ini udah tahu nih ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Riwayat Bukhari. Jelas nih ya. Bagaimana apa yang diterangkan Nabi tentang harta kepada Hakim bin Hizam ya. Ya betapa manusia itu menginginkan mencintai yang namanya harta gitu. Tidak mau berlepas darinya ya. Tidak mau berkurang darinya itu ya kebanyakan ya. Itulah ketamakan ya. Maka tidak akan memperoleh keberkahan ya gitu. Ya kayak orang yang makan tapi dia terus saja nggak pernah kenyang gitu. Terus ingin nambah gitu. Nah, ada beberapa pesan penting dari Rasulullah memang diperhatikan dan dilaksanakan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu hingga akhir hayatnya. Hakim senang membantu orang lain. Bagi beliau orang yang sedang susah lalu meminta tolong adalah anugerah tuh. Misalnya ada orang yang minta tolong kepadanya itu adalah anugerah sebenarnya kan. Bagi beliau ya. Kalau bagi kita bencana gitu ya. Ya. Bencana ada yang minta tolong kita tiba-tiba ya. Soalnya ngechat gimana minta tolong apa gitu ya. Itu kadang di kita ya nggak dibalas atau bagaimana lah gitu. Bacanya aja udah males gitu ya. Gitu. Beda dengan Hakim bin Hizam gitu. Tapi ya itu kalau kita nggak punya sih wajar ya, kita nggak bisa gitu. Tapi jangan juga yang minta memaksakan gitu ya gitu. Orang yang mau ngasih juga belum punya gitu kan, dipaksakan terus juga ya nggak akan bisa gitu ya. Gitu. Nah ini kalau kita misalnya lapang, ada yang minta, ya ini sebenarnya adalah anugerah ya. Gitu. Tidaklah satu hari beliau berlalu sementara tidak ada satu orang yang datang di rumahku meminta tolong, melainkan aku sadar bahwa hal itu adalah musibah tuh. Kalau nggak ada yang datang ke rumah minta tolong, justru ini musibah kata beliau. Aku harap Allah memberiku pahala atas musibah tersebut. Kata Hakim sebagai prinsip hidup nih ya. Jadi prinsip hidup dia itu memberi ya gitu. Memberi di kala lapang ya. Apalagi memberi di kala sempit ya. Itu lebih besar lagi pahalanya. Benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk benar-benar untuk yang positif benar itu. Tidak menyia-nyiakan akan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Digunakan benar-benar ya. Karena itu yang kita lihat bagaimana faedah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia adalah profil orang yang kaya raya ya. Kaya raya tapi tidak tamak ya, tidak sombong ya. Tidak tinggi hati tapi rendah hati ya. Kemudian juga dia ingin belajar di usia tua ya, walaupun kepada yang muda sekalipun ya. Ya. Iya. Tidak memandang usianya gitu, belajarnya itu. Merasa butuh dia. Iya, merasa butuh. Karena kan dia harapkan ilmunya ya gitu. Walaupun tentunya yang muda kadang ya banyak kesalahan dan bagaimana kan, masih proses belajar kan semua juga ya. Tapi tentunya yang menjadi lead point di sini adalah poin plusnya dia tetap ingin belajar ya gitu di usia tua. Walaupun ya susah payah, kalau zaman sekarang kan yang namanya jilad itu susah payah dia belajar ya. Tapi itulah dari susah payah di situ dapat pahala yang lebih gitu ya. Dibanding yang dia belajar kemudian langsung bisa ya. Justru yang susah payah bisa dapat pahala yang lebih gitu. Bagaimana cara menutup itu dengan cara yang kesabaran, usaha itu akan punya nilai plus ya itu yang. Iya. Beliau juga umurnya panjang ya, tadi 120 tahun ya, Hakim bin Hizam. Dan beliau gemar ibadah, diisi waktunya dengan ibadah ya. Sisa hidupnya dengan senantiasa beribadah. Semangat belajar walaupun ke yang jauh ya. Ke yang jauh atau ke yang lebih muda itu beliau semangat ya gitu. Dan beliau juga rendah hati dan dermawan. Inilah yang bisa
kita pelajari dari Hakim bin Hizam. Nah, itu saja dahulu faedah yang kita baca. Insyaallah nanti kita akan lanjut di esok tentang usulul iman ya. Rabbana atina min rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.